Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apa kabar Rosa Jun? Hai Rosa Ani. Bagaimana anak-anak? Selamat pagi. Hari ini kita akan kembali sekolah minggu ya Rosa ya? Ya, yuk kita akan sama-sama sekolah minggu ya adik-adik ya. Adik-adik sudah siap? Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan ya. Yuk kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji nama Tuhan, kita akan sama-sama berdoa ya. Yuk adik-adik, kita lipat tangan kita dengan sikap hormat, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk semalam yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa beristirahat. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami ingin memuji nama Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, agar kami boleh bersuka cita ketika kami memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak di rumah tidak sekolah, bagaimana perasaannya? Bagaimana ya perasaannya ya biasanya? Mungkin kalau di rumah kayaknya agak-agak sedih ya Rosa ya, nggak bisa ketemu temannya ya. Iya betul, bosan ya adik-adik ya. Seringkali adik-adik kalau kita di rumah terus kita bosan ya, kita suka marah-marah ya. Tetapi adik-adik kalau kita anak Tuhan ya Rosa Ani, kita harus bersukacita ya. Walaupun ya betul, walaupun kita tetap di rumah, tetapi kita tetap bersukacita karena kita anak Tuhan ya Rosa Ani ya. Iya betul Rosa. Jadi kita akan nyanyi kalau kau anak Tuhan, mari tepuk tangan ya. Kalau
mengeluarkan tangan, mulut, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita. Nah, anak-anak, kita harus bisa menggunakan tangan kita, mulut kita, kaki kita untuk kemuliaan Tuhan. Yuk, sekarang anak-anak kita mau nyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita tangan yang semangat ya anak-anak ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik pernah sakit? Pernah ya? Kita semua pasti pernah merasakan badannya nggak enak ya. Nah, biasanya adik-adik, kalau adik-adik sakit cari siapa? Biasanya kita lari ke mama ya, kita bilang sama mama. Tetapi adik-adik, kita tidak boleh lupa ya, ketika kita merasa badan kita sakit, kita tidak enak badan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita cari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Ya, yuk kita akan nyanyi Yesus dokterku yang ajaib.
Sudah pada sarapan belum? Langsung mau ajak kalian makan roti nih. Siapa ya yang suka roti? Wah, mungkin ada beberapa kita yang suka makan roti. Apalagi yang isinya coklat, keju, selai kacang, selai stroberi, dan lain-lain sebagainya. Untuk membuat roti, kata chefnya nih, Losester bukan chef sih. Kita butuh terigu, butuh telur, butuh susu, butuh apa ya lagi ya, air, lalu dibukuk-bukuk, jadi deh rotinya. Suka makan roti? Ya kita sarapan roti bersama. Nah, di dalam Alkitab kita juga ada seorang ibu yang pandai buat roti nih. Tapi sayang sekali dia nggak punya bahan-bahan yang banyak untuk membuat roti. Bahan-bahannya tinggal sedikit. Tapi puji Tuhan, Tuhan membantu dia untuk dia bisa hidup dengan bahan yang sedikit. Dia bisa membuat roti setiap hari. Gimana caranya ya? Yuk kita baca sama-sama. Segera ambil Alkitab kamu. Hari ini kita mau buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Lalu tunggu kita buka Alkitab kita bersama-sama. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama ya. Lalu sebaca, anak-anak bisa ikut membaca di rumah di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ketika Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.
Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Luar biasa ya kisahnya. Anak-anak bisa bayangin, perempuan janda itu, ibu janda itu, dia punya sedikit tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Harusnya kalau dibuat roti, minyak dan tepungnya habis. Tapi waktu itu minyak dan tepungnya sama sekali tidak habis-habis sampai hujan turun ke atas muka bumi. Nah, waktu itu kekeringan terjadi begitu lama di daerah Israel dan daerah sekitarnya, termasuk di daerah Sarfat, tempat ibu tadi tinggal bersama dengan anak perempuannya yang masih kecil. Lalu karena sungai Kerit tempat Nabi Elia itu mulai kering, Tuhan mengutus dia untuk pergi ke Sarfat. Waduh, di Sarfat kan juga ada kekeringan. Apakah di Sarfat ada makanan buat Nabi Elia ya? Tuhan mengutus seorang ibu janda. Ibu janda itu adalah seorang yang sudah tidak punya suami lagi. Jadi anak perempuan itu tidak punya ayah lagi. Kasihan ya, hidupnya juga tidak kaya raya. Dia hanya seorang ibu yang sederhana bersama dengan anaknya. Waduh, Tuhan, kira-kira ibu itu bisa nggak memberi Nabi Elia makan ya? Tapi Nabi Elia seorang yang sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Dia percaya apa yang Tuhan perintahkan itu pasti yang terbaik untuk dirinya. Maka Nabi Elia pergi ke sana berjumpa dengan ibu janda. Benar, ibu janda itu punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Tapi dia bilang, "Pak Elia, aku tuh cuma janda yang miskin. Tepung dan minyakku ini tinggal sedikit. Aku akan buat roti untuk aku dan anakku, lalu aku akan mati karena tidak punya makanan." Waduh, kasihan sekali ya. Tapi apa yang dikatakan Nabi Elia? "Tidak usah khawatir, ibu.
Kamu buatlah roti untukmu dan anakmu, tapi sebelumnya buatkan aku sebuah roti kecil untuk aku makan. Dan percayalah, minyak dalam buli-bulimu, ya buli-buli itu kendi, tempat simpan minyak, dan tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis sampai kepada waktunya Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Karena waktu itu memang kekeringan terjadi di mana-mana. Wah, kalau kita yang diberitahukan oleh Nabi Elia seperti itu, minyakmu gak akan habis, tepungmu gak akan habis. Kira-kira kita percaya gak ya? Ibu janda itu percaya loh anak-anak, adik-adik sekalian. Maka dia pulang, dia buat roti kecil untuk Bapak Elia, dan dia buat roti untuk anaknya. Waktu tepungnya dan minyaknya itu sudah dipakai, tiba-tiba ada lagi minyak di dalam buli-bulinya dan tepung di dalam tempayannya. Tidak habis-habisnya tepung dan minyak itu setiap hari disediakan Tuhan untuk menjaga kehidupan ibu janda dan anaknya dan Bapak Elia juga. Luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan akan memberikan keajaiban, mujizatnya untuk setiap orang, setiap anak-anak yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan dan taat sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekarang ini kita mau nggak ya menjadi anak-anak Tuhan yang taat sama Tuhan, percaya sungguh-sungguh apa yang firman Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan memerintahkan kita lakukan sesuatu, kita lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak bertanya atau tidak menunggu-nunggu atau tidak bermalas-malasan, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Gimana caranya aku bisa tahu firman Tuhan? Dulu kan ada Bapak Elia yang kasih tahu ibu janda itu. Kalau sekarang gimana caranya aku tahu perintah Tuhan? Caranya mudah sekali. Kamu hanya perlu ambil Alkitab kamu buka dan kamu baca setiap hari. Di situ ada banyak sekali firman Tuhan yang merupakan perintah-perintah Tuhan untuk kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi sesama kita, maka kita kasihilah sesama kita. Kita mau berbagi kepada sesama kita, itu wujud kasih kita kepada sesama kita. Firman Tuhan mengatakan kita harus berdoa untuk mereka yang sakit, yang susah. Maka kita berdoa, kita ambil waktu sungguh-sungguh kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ini supaya COVID-nya cepat-cepat pergi dari sini. Kita berdoa untuk Bapak Ibu guru kita di sekolah yang mengajar kita walaupun secara online. Kita jangan lupa juga berdoa untuk papa mama, kakek nenek, opa oma, dan saudara-saudara kita. Jangan lupa juga berdoa untuk lause-lausenya semua supaya diberikan kesehatan. Juga jangan lupa berdoa untuk teman-teman kami semua. Itu salah satu caranya untuk kita tahu dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang apa lagi ya lause? Firman Tuhan mengatakan kalau kita anak-anak Tuhan, maka kita harus menjaga nih ucapan kita, tingkah laku kita supaya berkenan di hati Tuhan. Maka kita jagalah mulut kita ini supaya nggak marah-marah terus di rumah. Siapa ya yang kerjanya marah-marah? Rasa-rasa tidak ada anak-anak Tuhan di sini yang suka marah-marah karena semuanya anak-anak yang penuh sukacita, benar? Puji Tuhan. Kita jaga juga sikap kita di rumah. Ya, mungkin saat ini kita nggak bisa kemana-mana, kita bosen ya. Bosen lalu, aku bosen. Terus kita cuma apa? Cuma main game aja, cuma nonton TV aja, begitu? Harusnya kita bisa melakukan sesuatu yang berguna walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Kita bisa membantu mama, membantu papa, membantu oma atau opa kita, ya. Membantu apa loh? Lipat baju misalnya, bisa kan? Belajar lipat baju. Apalagi ya? Petik sayur. Kalau oma mau masak, kalau mau masak, bisa kan petik sayur. Lalu kita juga bisa belajar loh hal-hal yang lain di rumah. Misalnya kita mau belajar bahasa Inggris. Wah, luar biasa. Kita mau belajar bahasa Mandarin.
Hebat. Kita mau belajar bahasa Jawa. Wah, keren banget. Kita mau belajar bahasa Jepang. Belajar. Gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma main HP terus, jangan cuma nonton TV terus, supaya walaupun pandemi di rumah, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang pandai, yang kreatif, dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Anak-anak mau? Percaya deh, seperti Tuhan memelihara kehidupan Elia, ibu janda dan anaknya, Tuhan juga pasti akan memelihara kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Setiap hari Tuhan sediakan makanan untuk kita, sediakan berkat-berkatnya untuk kita. Mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak mau? Lause mau? Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang percaya dan taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami tahu ketika kami percaya dan taat, maka mujizat itu Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Saat ini kami butuh mujizat Tuhan. Kami butuh keajaiban dari Tuhan untuk menjamah Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar dari Nabi Elia dan juga kehidupan janda di Sarfat bersama dengan anak perempuannya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh dan taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan selagi kami masih kecil untuk percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatunya dan mentaati firman Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan taat kepada Tuhan, mujizat itu Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu semua butuh mujizat Tuhan. Kami perlu keajaiban dari Tuhan supaya virus-virus corona ini bisa segera berakhir, berlalu dari muka bumi ini, sehingga kami bisa kembali berkumpul dalam sekolah minggu di gereja dan juga bisa belajar di sekolah dan juga bisa melakukan segala hal di dalam hidup kami yang terbaik buat Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berikan kami mujizat-Mu supaya virus corona ini segera berlalu. Kami juga berdoa, Tuhan berkati keluarga kami semua, opa, oma, papa, mama, kakak, adik, saudara-saudara, supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kami. Sehingga hari-hari yang kami lewati sungguh-sungguh penuh sukacita dari Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, di rumah pun mereka tetap bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi, yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak sekalian, hari ini langsung mengajak kita untuk melakukan sedikit games sebagai aktivitas kita. Karena itu, langsung mau kita siapkan ballpoint atau pensil dan juga spray kertas kecil atau mungkin buku yang tidak digunakan lagi. Kita siapkan dulu karena kita mau menuliskan jawabannya di kertas itu. Jadi, tulisnya adalah menebak angka. Langsung akan tuliskan angka. Lalu anak-anak kalian berpikir
memikirkan dan menuliskan jawabannya sebanyak-banyaknya di kertas kalian masing-masing. Sudah siap untuk angka berikutnya? Angka 1. Ada apa ya dengan angka 1 di Alkitab? Mungkin ini berhubungan dengan terang penciptaan hari pertama. Selanjutnya kalian yang tulis ya. Oke, kita akan beralih ke angka 7. Ada apa dengan angka 7 di dalam Alkitab? Ayo pikirkan dan tulis jawabannya sebanyak-banyak mungkin. Berikutnya adalah angka 2. Coba kalian pikirkan, ada apa dengan angka 2 di dalam Alkitab ya? Pasti ada sesuatu yang menarik. Mungkin itu ada di Gunung Sinai. Nah, silakan kalian tebak dan tulis di kertas kalian. Angka 10. Wah, ini pasti angka yang tidak asing buat kita. Coba pikirkan, ada apa yang berkaitan dengan angka 10 di dalam Alkitab? Dan berikutnya adalah angka 12. Nah, ini juga nggak boleh kelewatan nih. Coba pikirkan sebaik-baiknya. Kira-kira angka 12 ini berkaitan dengan jumlah apa ya di dalam Alkitab? Jangan lupa tuliskan di kertas kalian masing-masing ya. Oke, berikutnya kita ke angka 40. Yeay, ini angka terakhir yang kita tebak. Ada apa dengan angka 40 dalam Alkitab ya? Mungkin ini berkaitan dengan perjalanan yang jauh. Nah, kalian boleh tebak dan tulis di kertas kalian masing-masing. Jangan lupa fotokan hasil jawaban kalian, lalu di-share ke grup kelas kalian masing-masing ya, supaya bisa dilihat oleh lause-lausenya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you.